Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Ayu Pratiwi, SKMK, dosen keperawatan dari Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan penilaian deskripsi diri ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yaitu ilmu keperawatan, khususnya keperawatan jiwa, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan jiwa 1 dan jiwa 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yakni keperawatan kesehatan jiwa 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 1. Keperawatan kesehatan jiwa 1 merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dan berada pada semester 4. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Di mana di bidang pengajaran ini saya menerapkan sistem pengajaran yang mengacu pada DAI, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Yang dimaksud dengan delivery di sini adalah suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Yang saya sajikan di sini tentunya mengacu pada pembelajaran lulusan mata kuliah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Mata kuliah ini mempunyai 5 CPNK dengan turunan 14 sub CPNK. CPNK terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah, prinsip-prinsip, serta tren dan isu kesehatan keperawatan jiwa dan memahami konsep keperawatan jiwa. Lalu untuk CPNK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada kasus dengan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial dengan prinsip-prinsip bagas etis dan lintas budaya. Lalu untuk CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. CPNK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan asuhan keperawatan pada sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan asuhan keperawatan dengan masalah psikososial. CPNK yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi asuhan keperawatan pada sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan beberapa literatur. Ada Frisch and Frisch, ada Helter MG, Sela Feedback, ada dari Stewart, dari Thousand Mary. Dan tentunya buku ini mengenai mental health nursing dan intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Sebagai referensi penunjang, dapat menggunakan berupa artikel tentunya mengenai keperawatan kesehatan jiwa. Platform yang saya gunakan dengan menggunakan Learning Management System yang tentunya berisikan menu bagaimana mahasiswa bisa mengisi absen dan juga bisa mengunduh materi yang nanti akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, kita ke aspek interaction. Interaction merupakan proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna tercapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu dengan sistem Student Center Learning atau SCL, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai center atau subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa akan belajar lebih aktif, inovatif, kreatif, dan mandiri sesuai kemampuan individunya masing-masing.
Sistem SCL ini dalam pembelajaran saya adalah pembelajaran interaktif. Dosen menyampaikan materi dengan menyisipkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Dan saya pun menerapkan diskusi atau SGD, Small Group Discussion, dalam sistem interaksi yang tentunya berdiskusi mengenai kasus-kasus atau isu-isu yang terkait dengan masalah kesehatan jiwa atau psikososial dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Indikator penilaiannya seperti absen 10%, tugas 15%, UTS atau ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, dan ujian praktik 20%. Hasil asesmen yang saya lakukan tentunya bersifat objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara umum. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ya, semangat ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kalian sudah absen PCR kan? Sudah. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, kita awali dengan RPS terlebih dahulu. RPS-nya kalian tentunya sudah dapat ya? Sudah ya. Oke, pertemuan pertama kita sudah ya minggu kemarin terkait dengan isu dari tren keperawatan kesehatan jiwa. Ya, sekarang kita akan mengenai konsep dari stres. Ya, sehat, sakit, dan konsep stres. Ya, nah ini kalian bisa lihat. Nah ini pertemuan yang hari ini. Ya, nanti kita akan diskusi, kita akan bahas terkait dengan proses terjadinya gangguan jiwa dilihat dari perspektif keperawatannya dan bagaimana konsep dari tentang sehat sakitnya. Ya, oke kita akan mulai. Oke, ya. Nah ini kita akan lihat ya definisi sehat menurut Depkes RI. Ya, kesehatan kalau menurut Depkes bahwa sehat itu tidak hanya sehat fisik. Ya, yang dikatakan sehat adalah atau kesehatan itu sehat jiwa juga. Ya, harus sehat secara sosial juga. Ya, dan yang terutama adalah kalau kita mau dibilang sehat, kita harus produktif. Ya, apalagi di usia kalian kan usia produktif. Ya, jadi yang dikatakan kesehatan menurut Depkes adalah tentunya sehat fisik dan sehat jiwa juga. Ya, oke, selanjutnya. Nah ini adalah tentang sehat jiwa. Tentunya dari sehat optimal sampai manusia atau individu itu sendiri menjadi sakit atau kronis. Ya, atau bahkan menghadapi kematiannya. Oke, kesehatan jiwa. Ya, kesehatan jiwa tentunya meliputi dari berbagai aspek. Ya, yang dikatakan sehat jiwa, jika pikirannya juga harus sehat. Ya, pikiran sehat itu seperti apa? Cara berpikirnya harus fleksibel. Ya, tidak monoton. Harus peka juga, harus empati juga. Lalu yang kedua ada sehat emosional. Ya, bukan berarti orang emosional itu tidak sehat, tetapi emosionalnya seperti apa? Emosionalnya yang sehat juga, emosionalnya yang positif juga. Ya, artinya di sini mampu mengekspresikan perasaannya.
ya itu dikatakan sehat emosional. Lalu yang ketiga ada sehat spiritual. Ya, sehat spiritual tentunya kita harus banyak rasa bersyukurnya. Ya, lalu selanjutnya ada kesehatan sosial, harus peka terhadap nilai-nilai budaya lingkungan kita. Ya, karena kita adalah salah satu makhluk yang bersosialisasi, ya, mampu beradaptasi. Lalu selanjutnya ada sehat ekonomi juga. Ini saya rasa kalian salah satunya adalah faktor kenapa bisa tidak sehat jiwanya pasti faktor ekonomi, ya kan? Ya, dan sehat bu ekonomi saya, ya makanya saya kadang timbul stres dan sebagainya. Ya, itu. Jadi memang salah satunya adalah kesehatan ekonomi. Artinya di sini kalian harus produktif, ya. Selanjutnya, ya tentunya siapapun itu, ya berhak untuk mencapai kesehatan jiwanya, ya mau itu mahasiswa, mau itu lansia, ya mau itu ibu hamil, semuanya berhak untuk mencapai kesehatan jiwa. Oke, kita akan lihat selanjutnya bagaimana sih proses terjadinya gangguan jiwa. Ya, kita lihat ya dari perspektif keperawatannya. Ya, tentunya kita lihat dulu datanya. Ya, di sini ya kalian bisa lihat data menurut Riskesdas tahun 2018. Ya, di sini kalian bisa lihat ya dari 19 juta penduduk ya yang berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional. Ya, berarti paling banyak nih di usia di atas 15 tahun. Ya, gangguan mental, ya, dan juga ya lebih dari 12 juta ya dengan usia lebih dari 15 tahun itu mengalami depresi. Ya, jadi di usia kalian ya usia yang produktif. Ya, ini menurut data Riskesdas. Selanjutnya ini menurut data Badan Litbangkes. Ya, diperoleh data bahwa per tahunnya sebanyak 1.800 orang. Artinya setiap hari ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Ya, itu. Oke, tentunya di usia berapa? Ya, di usia 10 sampai 39 tahun. Artinya di atas 15 tahun atau di usia 10 sampai 39 tahun itu usia yang produktif. Ya, banyak melakukan bunuh diri juga. Ya, karena berbagai faktor. Ya, nanti kita akan lihat faktor apa saja yang menyebabkan manusia itu sendiri depresi, bahkan melakukan bunuh diri. Ya, oke, ada yang tahu ya terkait dengan bagaimana sih cara mengatasinya ya supaya tidak terjadi ya depresi atau bahkan bunuh diri? Silakan, boleh angkat tangannya. Oke. Ya. Ya, silakan. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rasana. Cara mengatasi agar supaya tidak depresi, yang pertama itu kita harus berpikir positif dan melakukan kegiatan positif sesuai dengan hobi kita. Oke, ada tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, ya harus berpikir positif. Ya, tentunya kalau berpikir positif, perilaku juga akan positif. Ya, sehingga ya tidak mengalami itu yang namanya depresi atau bahkan bunuh diri. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah kriteria dari sehat jiwa. Ya, artinya ya ini cara mengatasi supaya tidak terjadi yang namanya depresi ya atau bahkan bunuh diri. Ya, yang tadi yang disampaikan oleh temannya betul ya, harus bersikap positif terhadap diri sendiri, minimal diri sendiri dulu ya, itu jangan berpikiran negatif ke orang lain ya, kita tidak melihat ya bagaimana diri kita ya, jadi harus berpikir dan bersikap positif. Lalu tumbuh kembang dan aktualisasi diri juga ya, harus seimbang juga
ya dalam menjalani kehidupan, ya. Lalu juga otonomi persepsi realitas, ya, artinya kita menjalani kehidupan ya sesuai dengan realitas saja, ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya jangan ngadi-ngadi lah gitu ya, jangan berhalusinasi, jangan halu, ya, sudah ke realitas saja, ya, supaya kita sehat jiwanya, ya. Lalu juga harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Ya, di sini kalian bisa lihat ya bagaimana terjadinya gangguan jiwa. Ya, sebenarnya gangguan jiwa itu terjadi multiple faktor, banyak sekali faktornya. Ya, memang kalau gangguan jiwa itu termasuk penyakit keturunan. Ya, artinya memang salah satunya penyebabnya ada faktor genetik. Ya, tetapi tidak hanya genetik. Ya, banyak faktor seperti adanya virus. Ya, pada masa kehamilan, ya, lalu juga kurangnya nutrisi, adanya toksin, ya, lalu juga ada kelompok persalinan, atau ya sekarang lebih banyak pengaruhnya adalah karena pengalaman atau stresor yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang bisa menyebabkan ya gangguan jiwa. Oke, kita akan lihat ya ini penyebab dari stres, salah satunya adalah stresor. Stresor itu ada dua, bisa dari internal atau dari eksternal, ya, sehingga menyebabkan stres. Tergantung bagaimana kita mengatasinya, tergantung coping kita atau pertahanan diri. Ya, kalau kita bisa mengatasi, maka sifatnya pertahanan diri kita itu adaptif atau bisa beradaptasi terhadap stres kita. Lalu kalau tidak bisa beradaptasi, maka akan terjadi yang namanya maladaptif. Nah, ini yang nanti bisa menyebabkan gangguan jiwa karena tidak bisa beradaptasi. Oke, nah ini gejala stres dan cemas. Ya, tentunya kalian ada yang pernah ya mengalami tanda gejala tersebut. Ya, tentunya ada yang pusing. Ya, lalu juga ada yang sakit perut, ya kan, kalau apalagi mau ujian, cemas, kadang ya keringat dingin dan sebagainya. Kayak tentunya cemas, stres mempengaruhi fisik. Ya, tentunya juga menghambat pertumbuhan, menghambat reproduksi. Kalau yang wanita mungkin sudah paham ya, kalau stres, cemas, ya tentunya menstruasi juga mengalami terhambat gitu ya. Oke, lalu juga daya tahan imunnya, ya mudah lemes, ya timbul yang namanya nanti panas karena daya tahan tubuh kita yang kurang. Ya, salah satunya pengaruh dari stres atau cemas. Oke, lalu tidak hanya fisik tetapi tentunya jiwa. Ya, nanti akan ada tanda gejala psikotik. Timbul yang namanya depresi, ya menarik diri, lebih baik saya berisolasi lah. Nah, itu ya pengaruh stres dan cemas. Ya, lalu juga ada gangguan kepribadian, perilakunya berubah. Jadi kalau kalian mengalami stres, cemas, perilaku juga akan berubah. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cukup dua, dengan farmakologi, ya atau farmakoterapi, dan yang kedua dengan non farmakoterapi. Ya, kalau farmakoterapi ya tentunya dengan pengobatan, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Dan yang kedua dengan non farmakoterapi. Nah, di sini adalah terapi ya keperawatan yang nanti kalian akan berikan ke pasien dengan masalah kejiwaan. Itu pun nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, ya, saya mau evaluasi terlebih dahulu. Oke, ya, sekarang giliran saya yang akan bertanya untuk melakukan evaluasi, ya, ke kalian. Oke, di sini sudah ada pertanyaan, ya. Silahkan menurut pendapat kalian mengenai sehat jiwa. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menjawab? Ya, oke, sudah ada. Silahkan berdiri, Mas. Sehat jiwa adalah sehat yang pikirannya tidak terganggu dan melakukan kegiatan yang produktif. Oke, baik sekali. Kasih applause dong.
Oke ya, tadi menurut teman kalian ya, sehat jiwa itu yang produktif Bu, pikirannya tidak terganggu ya, memang betul. Jadi kalian harus produktif ya supaya sehat jiwanya. Oke, ada lagi ya, saya sudah menyiapkan 25 pertanyaan ya, jadi tenang saja. Oke, satu lagi ya, silahkan nanti ada yang ingin menjawab, angkat tangannya kembali. Oke ya, pertanyaan selanjutnya ya, silahkan ya ingin menjawab, angkat tangannya kembali mengenai mekanisme coping atau pertahanan diri untuk mengatasi stres. Silahkan ada yang menjawab. Oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Azhar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mekanisme coping untuk mengatasi stres, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti shopping, olahraga, dan juga jalan-jalan. Oke, luar biasa jawabannya. Kasih applause dulu buat teman. Oke, ya. Oke ya, tadi jawabannya betul sekali. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres. Ya, jalan-jalan, nonton drama Korea monggo, tapi tahu waktu juga ya, itu ya. Lalu juga saya sukanya olahraga tuh, silahkan ya. Yang penting adalah harus positif, karena pertahanan diri kita ada dua, konstruktif dan destruktif. Kita lakukan yang konstruktif saja, yang positif untuk mengatasi stresnya. Oke ya, nah sekian dari saya untuk pertemuan kali ini atau materi hari ini ya. Tentunya untuk mengatasi stres atau cemas, lakukan saja 5 hal positif ini. Yang pertama, emosi harus positif. Yang kedua, pikiran positif sehingga perilaku juga bisa positif ya. Lalu yang keempat, relasi positif ya, berteman atau bersosialisasi dengan orang-orang yang positif juga. Lalu yang terakhir tentunya spiritual yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat jiwa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran secara luring dengan metode micro teaching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.